Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Mishkatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Mishkatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah, di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu, buru-buru. Buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Sedangkan syarat melihat harus ada cahaya. Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini, ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia, bumi diliputi oleh Dia, di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong enggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham? Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7? Kode dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti dia meliputi kita. Betul? Jadi kalau dia meliputi kita, berarti kita pun bisa mengenal Dia. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ke ayat yang ke-7? Kok dibahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu? Sebetulnya pesan yang paling pentingnya adalah di ayat yang tadi Allah mengatakan, siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang satu, membantu kita membuka ketertutupan mata kolbu kita, 2, membebaskan penyakit kulit, 3, membangkitkan kematian kesadaran kita, maka itu adalah rahmat yang paling besar dari Tuhanmu. Itu pesannya itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut Quran surat Al-Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan Dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa Dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan yang paling penting
Aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri. Jadi apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana, tidak usah mikir-mikir tanda-tandanya yang di luar sana yang tanpa batas, tidak akan terjangkau. Jangkau saja dulu tandanya yang ada dalam diri kita sendiri. Paham? Oke. Ini dasar-dasar ini saya jelaskan supaya ngajinya itu nggak ngawur, nggak pakai ilmu katanya. Ayatnya jelas, kita pahami. Kemudian nanti kita tinggal membuktikannya. Belum selesai kalau kita belum membuktikan. Lanjut lagi. Udah bisa mengerti? Oke. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Ini Quran surat Al-Fussilat lanjutannya. Kalau tadi ayat 53, ini ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Nih, saya kasih tahu. Siapapun yang masih ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah, Allah mengatakan di ayat ini, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, ngasih motivasi kepada kita, ngasih semangat pada kita. Yuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu ragu-ragu kalian tentang pertemuan dengan aku, kata Allah. Karena aku meliputi segala sesuatu. Bahkan kalian pun diliputi olehku. Maka tugas kalian cuma satu, kata Allah. Sadari, temukan aku dalam dirimu. Karena aku meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri. Jadi tidak boleh kita merasa kecil hati. Tidak boleh. Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya. Tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngasih penjelasan sama kita, oh para nabi, para rasul itu dicintai Allah. Terus kita mau mengatakan bahwa kita tidak dicintainya? Di mana welas asihnya Allah? Di mana Maha Rahman dan Rahimnya Allah? Saya kasih tahu pada semuanya. Saya kasih tahu sama kalian semua yang masih meragukan tentang pertemuan dengan Allah. Kata ayat ini, aku meliputi semuanya. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi kalian. Jadi artinya Allah sedang berbicara kepada kita, semua manusia diberi hak yang sama untuk mengakses Dia. Adil? Terasa ulas asihnya? Dan lucu selama ini, ya, kita itu kemudian diparadigma seakan-akan kita ini bukan seperti mereka. Kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai mereka, kan begitu? Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan seperti itu? Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian semua, tidak ada kelahiran yang kebetulan, tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan oleh Dia. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah arsitek agung yang merencanakan, Dia merencanakan kalian semua sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan. Yuk kita yakini, pantaskan diri kita. Karena saya datang ke semesta ini tidak mungkin tidak dikehendaki olehnya, tidak mungkin tidak direncanakan oleh Dia. Berarti Dia sama sayangnya kepada semua makhluk, bukan? Pantaskan diri kita, pantaskan diri kita. So, sekarang bebaskan keraguan-raguan tentang itu. Karena Allah mengatakan di ayat ini, Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Saya pengen nangis baca ayat ini.
Karena ayat ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam proses pencarian saya. Saya pernah di situasi seakan-akan saya tidak pantas untuk itu. Karena dari kecil dijejali pemikiran yang semacam itu, ya. Kalau para nabi, para rasul tuh dibelek sama Allah, disucikan sama Allah. Saya bilang sama bapak saya, kapan ya Allah membelek saya? Itu dulu waktu kecil saya begitu. Kalau para nabi, para rasul sucinya karena dibelek oleh Allah, saya nunggu aja kapan Allah mau belek saya. Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Betul apa tidak? Jadi kata dibelek itu apa artinya? Para nabi, para rasul itu tekad untuk menyucikan dirinya luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyucikan diri adalah selalu melebur diri pada Dia yang Maha Suci. Yuk, piring kita kotor, taruh aja di samping wastafel. Bisa bersih nggak? Nggak bisa. Atau pakai puisi. Wahai piring kotor, bersucilah. Bersuci itu air harus menyentuh piring yang kotor. Betul nggak? Ini ngerti maksud saya? Kita tidak akan bisa bersuci kalau kita tidak pernah bisa menyentuh Dia yang Maha Suci. Maka di Quran dikatakan, bersucilah kamu pagi dan petang. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wasil. Itu perintahnya. Sucikanlah kamu pagi dan petang, pagi dan petang. Tahu pagi? Petang. Pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang, pertemuan antara terang dan gelap. Jadi pagi dan petang itu sebetulnya bukan pagi jam 6, petang jam 4 sore, bukan itu. Setiap bertemu gelap dan terang, bersucilah supaya tetap terang. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Setiap ada pertemuan terang, kan kita hidup itu pastilah ya, lagi terang tiba-tiba ada gelap, kan begitu. Nah, jangan sampai gelap diizinkan untuk mengotori terang. Makanya itu kan dibaca setiap kalian sholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Suka dibaca itu? Ngerti? Yang penting pahala. Pahala itu bukan nanti, pahala itu sekarang di sini. Orang sudah berbicara tentang God particle sekarang. Para ilmuwan fisika, pemenang hadiah Nobel tentang ya yang disebut dengan partikel boson, yang kemudian saking susah menyebutnya disebut aja God particle, partikel Tuhan. Orang udah sampai ke sana. Teknologi sudah sampai ke sana. Dulu orang bilang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu tahun 45. Sekarang dalam atom ada elektron. Ternyata dalam atom ada inti atom. Dalam inti atom ada neutron, ada proton. Kata-kata atom adalah bagian dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Lebur. Makanya jangan mengajar yang sudah out of date. Jadi kalau guru SD saya pernah menemukan mengajarkan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Eta hirupna iraha guru. Sekarang itu atom sudah ketemu yang bagian kecil lagi. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi namanya quark.
Q-U-A-R-K. Quark. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi dari quark, namanya boson. Saking bingung para ilmuwan disebut aja partikel Tuhan, God particle. Nah, kalau saya bicara ini stop dulu, nanti pusing. Stop dulu. Kita mau belajar Al-Latif aja, dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan Al-Latif. Jangan-jangan. Ya, saya belum menyampaikan ya. Tetapi kita dikasih ilmunya kok untuk memasuki itu kalau mau. Kalau mau. Kita bisa mengakses alam-alam yang tinggi kalau mau. Bahkan kita bisa mengakses nur ala nurin kalau mau. Ya, kalau dengar ceramah saya jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar. Supaya nanti tidak salah persepsi. Semua yang saya sampaikan gak usah dibahas, gak usah dibahas. Terima aja dulu, gak usah didiskusikan. Nanti kalau sudah mengalami, ngerti sendiri. Karena ini adalah jalan untuk kita bisa mengalami itu. Jadi ini bukan ilmu biasa. Yang saya sampaikan ini bukan ilmu biasa, bukan ceramah biasa. Ngerti? Allah meliputi segala sesuatu, ngerti? Berarti meliputi diri kita? Jadi benar ya kalau Nabi Muhammad mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbuh. Gak usah mikir Tuhan yang meliputi semesta raya, mual kepikiran. Kenali saja Tuhan yang meliputi dirimu saja. Karena dokter juga tidak mungkin periksa darah dikeluarkan sadayana. Satetes we, begitu diperiksa satu tetes di lab, oh trombositnya sekian, leukositnya sekian. Betul enggak? Makanya kenalnya satu tetes aja, seluruh darah bisa diceritakan. Ilmuwan juga tidak pernah bawa samudra ke laboratorium, mual mahi. Betul? Ya, ambilnya satu tetes, diperiksa pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, salinitasnya berapa. Oh, bisa diceritakan itu semuanya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya itu maksudnya gak usah keluar, ke dalam saja. Paham? Oke. Ini belum masuk ya ke judul yang tadi. Jadi tadi judulnya apa? Masih ingat? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Ini ayat-ayat baru menegaskan kepada kita bahwa Dia Sang Maha meliputi itu, meliputi semuanya. Sehingga setelah itu kita akan sadar, oh ternyata Dia pun meliputi diri saya. Kalau Dia meliputi diri saya, harusnya saya bercahaya. Nah, make poek kan gitu. Betul nggak? Pertanyaan itu sebetulnya. Harusnya kan kita bercahaya, kenapa kita gelap gitu? Ngerti maksud saya? Itu maksudnya. Lanjut dulu, pelan-pelan ngajinya. Makanya perhatikan. Ini Quran surat Hud, ya surat 11 ayat 92. Ini sebenarnya cerita tentang Syuaib dengan umatnya, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini sedang dialog dengan umatnya, Dan Nabi Syuaib itu kan rasul ya. Ketika menyampaikan sesuatu pada umatnya, tidak semua umatnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh Syuaib, dan itu hukum alam. Oleh karena itu jangan gampang kecil hati lah. Kalau semua orang tuh ada yang pro, ada yang kontra. Pro dan kontra itu sisi-sisi kebenaran. Karena uang pun kalau cuma satu bagian, ya tidak bolak-balik, mual payu. Listrik ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Kalau kita hanya menerima yang positif, tidak mau yang negatif, tidak nyala. Jadi sebetulnya alam semesta ini dibangun oleh dualitas. Maka terima semua dua-duanya. Jangan ditandingkan, yang penting disandingkan. Jangan diduelkan, yang penting diduetkan. Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau
tandingkan kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Kebakaran di rumah terjadi karena apa? Pasangan suami istri berduel, bukan berduet. Bertanding, bukan bersanding. Padahal dia lupa. Waktu dia jadi pengantin kan sama MC dibilang, kedua mempelai sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Kan begitu. Pohon. Akhirnya tinju dianggap ring. Ya. Jadi bukan bersanding malah bertanding, bukan berduet malah berduel. Udah rusak jadi hitam-hitam. Disebut aja KDRT. Gak ngerti saya. Kok bisa begitu? Nah, Syuaib menjawab pertanyaan dari umatnya. Dan Syuaib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Jadi gini, ini ceritanya di ayat sebelumnya, keluarga Nabi Syuaib ini keluarga terhormat secara sosial. Nah, ketika Syuaib itu menjadi rasul kemudian dihina. Nah, orang-orang itu lebih menghormati keluarganya daripada Nabi Syuaib, kira-kira begitu. Maka kemudian Nabi Syuaib mengatakan, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya Tuhanmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini, perhatikan ayatnya. Inna Robbi bima ta'maluna muhit. Jadi kalau Allah meliputi semua yang kamu kerjakan, berarti awas nih, berarti tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Awas ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Nah, kita masih suka menilai baik buruk terhadap semua kejadian. Padahal kita tahu dari ayat ini, Inna Robbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Paham? Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan. Kalau gitu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat berarti Allah melakukan kejahatan. Nah, harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah. Sama seperti gelap. Gelap itu sebenarnya ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, kalau ingin menghilangkan kegelapan, tidak cukup didemo, tidak cukup diusir, tidak cukup teriak-teriak. Karena kegelapan itu hanya akan bisa hilang kalau kita mau menghadirkan cahaya. Jadi sebetulnya kegelapan pun, kejahatan pun hanya akan bisa hilang kalau kita bisa menghadirkan cahaya. Nah, apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini, setiap ada kejahatan, kita pun melawan kejahatan. Akibatnya kita pun jadi berbuat jahat. Jadi gelap ditambah gelap. Ini adalah cara menyelesaikan kejahatan yang kurang tepat. Nih, saya kasih tahu. Ada orang yang di penjara enggak sekarang? Ada. Kenapa di penjara? Dianggap melakukan kejahatan. Yang dipenjara orangnya atau kejahatannya? Apakah kejahatannya selesai? Tidak. Maaf ya, cerdas sedikit. Kan yang dihukum, yang dipenjara orangnya. Apakah kejahatannya bisa dihukum? Gak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada
satu babak baru. Jadi sekarang yakin Allah meliputi segala sesuatu? Yakin meliputi langit? Yakin meliputi bumi? Yakin meliputi diri kita? Oke, kalau sudah yakin, oke. Sekarang Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Berarti semakin jelas judul yang tadi, bahwa semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya. Tidak ada yang diliputi oleh kegelapan. Semakin jelas? Bahkan di ayat ini Allah mengenalkan diri, masalu nurihi. Nah, umpama cahayanya kamiskatin fiha misbah, seperti yang bisa kau saksikan dalam miskatmu. Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Miskatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Miskatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah, di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu, buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Sedangkan syarat melihat harus ada cahaya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Jadi kata Allah, cahayaku itu seperti yang ada di sebuah relung. Jadi Allah itu sudah menyimpan di situ. Fiha misbah, bahkan di dalam relung itu ada misbah. Misbah itu pelita yang besar. Dalam relung itu juga ada ajujaja. Ada bintang yang ajujaja itu artinya kaca. Di dalam relung itu ada kaca. Ada kaca. Tahu kaca? Jadi cermin, memantulkan cahaya, kaca. Ini babak luar nih, babak luar, ya. Babak kulit namanya. Karena saya belum bisa ngasih yang dalamnya, belum. Karena ayat ini tidak bisa diceramahkan, harus dialami sendiri, Oh, kalau sudah mengalami sendiri, udah baru. Keren lah. Kemudian ajujajatu ka'annaha kaukab. Di dalam kaca itu ada bintang yang berkilauan. Kaukab. Tahu bintang? Tahu bintang? Bintang sering digambar gini, segi 5. Padahal itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah kerlipan cahaya saking jauhnya. Bintang itu ya bola sebetulnya. Makanya kalau saya lagi ujian sidang mahasiswa fisika, saya suruh coba kamu gambar bintang. Kalau gambar bintangnya begini, saya suruh kembali ke TK. Karena gambar bintang itu bulat sebetulnya. Betul? Cuman kelihatannya saking terlalu jauh jadi kerlap-kerlip. Ya kerlap-kerlip itu bukan rasa, itu mah rasaan. Jadi kalau mahasiswa S1 menjawab bintang itu seperti itu, ya harus kembali ke SD. Dan itu gambar bintang waktu SD. Dan di otak kita sekarang jangan-jangan mengatakan bintang itu seperti itu. Padahal bintang itu ya bulat. Sebetulnya kayak bola. Paham ya? Itu cuman saking jauhnya. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu namanya Lir Ilir. Bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no, gitu. Bocah angon tuh kita. Kita harus memanjat pohon blimbing. Nah, pohon blimbing itu bukan pohon blimbing yang di kebun. Blimbing itu lambang dari bintang. Makanya bintang selalu lambang untuk status sosial yang tinggi. Coba
tentara, polisi, kan yang dicari bintang. Bintang 1 namanya Brigjen, bintang 2 namanya Maijen, bintang 3 namanya Letjen, bintang 4 namanya Jenderal. Masih belum puas, kasih lagi bintang 1 namanya bintang 5. Makanya hotel pun kan begitu. Ini hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalian juga kalau nonton apa, belanja apa, kan ngasih bintang. Betul? Makanya bintang itu selalu melambangkan keluhuran bintang itu, ketinggian bintang itu. Makanya di Quran dikatakan ya, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kamu harus mencapai bintang. Makanya di masjid ada menara, di menara pun adanya bulan bintang. Bintang lagi. Pengen lihat bintang? Kan Nabi Ibrahim juga ketika ingin bertemu Tuhan, yang beliau saksikan bintang dulu. Setelah itu baru bulan, setelah itu baru matahari. Itu adalah proses untuk pengenalan. Itu Quran loh. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diabadikan di Quran surat An-Najm. Pada saat beliau mencapai Sidrah Al-Muntaha, yang beliau saksikan juga An-Najm. An-Najm bintang. Oke. Jadi sekarang jelas judul tadi, segala kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Clear sampai sini? Oke. Jadi Allah meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan semua yang kamu kerjakan pun sebetulnya ada dalam pengawasannya. Jadi oleh karena itu ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena kita ada di bumi, harusnya kita bercahaya. Paham? Oke. Nah, saya masuk dulu pada bukunya Gary Zukav. Ini temuan bidang optik ya, tentang putih dan hitam. Perhatikan saya. Tahu putih? Oke. Tahu hitam? Nih, sinar matahari ini warnanya apa nih? Putih. Ya toh? Nah, perhatikan kata-kata saya. Ini dari buku Gary Zukav. Temuan bidang optik sekarang. Putih dan hitam bukanlah warna. Sebagaimana biru, hijau, dan merah. Jadi sebetulnya putih dan hitam itu bukan warna. Yang warna itu biru, hijau, merah. Itu warna. Jadi putih dan hitam itu bukan warna sebetulnya. Kenapa? Putih adalah kombinasi antara semua warna. Atau integrasi semua warna cahaya. Jadi sebetulnya ketika merah, kuning, jingga, hijau, nila, ungu digabungkan semua warna, itu jadi putih. Ini belajar fisika sedikit. Sedangkan hitam itu adalah ketiadaan semua warna. Jadi hitam itu sebetulnya adalah ketiadaan warna. Makanya putih dan hitam beda dengan biru, ya, hijau, merah. Paham? Nah, saya tidak akan terlalu dalam bicara fisikanya. Kalau bicara panjang gelombang, bicara frekuensi, nanti kalian bubar. Gak ngerti. Yuk lanjut. Sekarang putih dalam spiritual. Putih dalam spiritual ya, dikaitkan dengan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, malaikat, surga. Kan putih selalu begitu. Makanya ada acara-acara keagamaan biasanya kan bajunya putih. Kayak orang ihram, kan bajunya putih. Haji, putih. Pecinya pulang dari sana juga putih. Padahal waktu berangkat warnanya hitam. Paham ya? Jadi putih itu apa sebetulnya? Putih itu adalah sumber energi positif dan protektif. Harusnya kalau ada orang yang pakai warna putih, orang itu merasa protektif, merasa terlindungi. Ini aneh, ada orang pakai baju putih bawa pentungan. Malah orang merasa tidak nyaman. Nah, itu salah baju. Udah gitu
Bajunya putih, tapi TV orang diambil, pakai Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, eta TV batur. Pernah ada kejadian begitu ya? Udah itu masa lalu, udah lewat. Kenapa pakai baju putih tapi Allahu Akbar? Mau bawa pentungan. Ini namanya putih yang tidak protektif. Putih yang tidak membawa energi positif karena nggak ngerti asal baju nabodas. Jadi putih itu mewakili keutuhan ruh sebetulnya. Ya, ulangi. Jadi putih dalam spiritual melambangkan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, semua lambangnya putih. Malaikat, surga, energi positif, energi yang protektif, yang melindungi, itu semua putih. Jadi putih itu melambangkan keutuhan ruh. Itu kata Gary Zukav. Saya nggak ngerti ini Gary Zukav pernah baca ayat-ayat tadi atau belum? Saya juga nggak ngerti. Tapi keren dia bilang itu. Lanjut dulu. Pernah lihat ini? Nah, ini cahaya putih ini nih oleh alam ditunjukkan nih oleh alam. Begitu cahaya putih itu melewati berbagai macam halangan, maka cahaya putih itu akan mengalami yang namanya peristiwa dispersi atau pembiasan cahaya. Karena dari semesta, dari sana, dari sinar matahari itu datang ke bumi ini kan melewati atmosfer. Nah di atmosfer itu ada uap air, ada macam-macam. Ketika melewati itu terjadi yang namanya peristiwa pembelokan cahaya. Yang luar biasa, terjadilah pelangi. Kita lihat pelangi ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru ya. Jadi jelas ya bahwa putih itu adalah gabungan dari berbagai macam warna. Paham? Nah oleh saya dibawa warna ini ke lab. Saya gunakan prisma kaca. Ini di lab nih. Ini hasil dari lab. Kalau yang tadi itu di alam, kalau ini di lab. Jadi supaya mahasiswa juga tahu. Kalau ini cahaya putih ini kalau dimasukkan ke prisma mengalami pembiasan cahaya. Ternyata diurai menjadi merah, orange, kuning, hijau, biru. Gitu. Paham sekarang? Oke, simpulkan dulu. Jadi putih itu gabungan berbagai macam warna. Jadi kalau kalian sudah pakai baju putih itu harus menunjukkan diri. Kalau putih ini ya gabungan dari berbagai macam warna. Artinya kalau sudah pakai baju putih siap menerima perbedaan. Siap menghargai perbedaan. Kalian bajunya sudah putih tapi merasa paling benar. Semua orang lain salah. Yang berbeda sedikit dengan dia dikafir-kafirkan. Yang tidak sama dengan dia diserang, dihancurkan. Jika perlu dilampiaskan kemarahan dia sampai tumpas tuh orang lain yang dianggap beda. Salah baju. Araneh. Jadi kalau kopiah kita sudah putih, artinya kita sudah bisa menerima semua warna. Karena putih itu gabungan dari semua warna. Harusnya sudah siap untuk menerima semua yang berbeda. Harusnya kalau sudah putih lebih toleran. Kehartos itu ente. Sok nganggo acuk bodas. Asal we pakai baju bodas, ngarti ente. Nah sekarang kita lihat hitam dalam spiritualitas. Hitam dikaitkan dengan keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka, iblis, semuanya hitam. Masih ingat tadi? Putih itu kehadiran cahaya, sedangkan hitam ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang itu mengalami keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, itu bukan Allah yang melakukan. Justru ketidakhadiran Allah.
Kesadarannya itu dibungkus oleh diri palsu yang bernama pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Makanya pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi sering disebut dengan pikiran gelap. Dan pikiran gelap itu yang disebut dengan syaiton. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu sendiri. Betul nggak? Sugan anu ngaharewos, tong tahajud tiris. Kan yang bilang tiris maneh. Nu bilang tunduh maneh. Kartos ieu teh. Bisi can kartu rek dibuka deui. Yang suka membisik itu pasti jaraknya tidak jauh. Yang jauh mah teriak, ngagorowok. Yuwaswisu berbisik itu pasti jaraknya dekat. Yang paling dekat dengan kita kan pikiran kita. Betul apa tidak? Geus hudang maneh teh. Anu ngaharewos. Lain ti luar. Tina diri maneh sorangan. Harewosna teh tiris. El Nino. Goledag gue. Itu. Ada yang bilang dari dalam hudang atau hudang geus beurang. Aya dong harewos tunuh. Kahartos ya teh. Jadi setan teh tos kahartos, setan teh saha? Eta. Marake jilbab setan. Cuma selama ini kan digambarkan setan itu seakan-akan makhluk yang ngikutin kita terus. Aduh ya Allah. Cing atuh ari bodoh teh. Ya tong kabina-bina teuing atuh bodoh teh. Nah, hitam itu melambangkan kegelapan. Atau hitam itu melambangkan ketidakadaan akal. Ya, atau ketika cahaya akal tidak ada. Hitam itu melambangkan penderitaan jiwa. Ini secara spiritual ya. Oke, ulangi dulu. Putih itu gabungan berbagai macam warna. Putih dalam spiritual melambangkan sesuatu yang positif. Sedangkan hitam dalam spiritual menggambarkan segala hal yang negatif. Iblis, neraka, kemarahan, itu semuanya hitam. Dan kita udah tahu hitam itu sebenarnya bukan warna. Hitam itu hanyalah ketiadaan cahaya. Nah, pertanyaannya, kan Allah itu bersama dengan kita. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kamu meninggalkan Allah. Paham? Jadi sebetulnya bukan Allah melakukan kejahatan, awas. Kan la haula wala quwata, ya. Berarti lamun urang hayang maling, kemudian terjadilah maling. Berarti Allah yang maling, awas. Itu ketidakhadiran Allah. Allahnya selalu ada, tapi kamu tidak menghadirkannya. Itu yang menyebabkan kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya adalah kegelapan akibat ketiadaan cahaya. Makanya leluhur kita ngajarin kepada kita, pelajarannya adalah eling lan waspada. Eling itu artinya selalu sadar, waspada itu mawas diri. Sadar dan mawas diri. Tidak ada sebetulnya kejahatan kalau kita selalu merasakan kehadirannya. Jadi bukan Allah sebetulnya yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Allah. Kita terasing di rumah kita sendiri. Itulah kejahatan. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Nah, ada jiwa utuh, ada jiwa yang tidak utuh. Jiwa yang tidak utuh itu hidup dalam keadaan terkoyak. Sebagaimana diwakili oleh satuan atau kombinasi warna. Ayo lihat saya lagi. Tadi kan ada warna putih. Tapi ada warna pecahannya. Ada merah, ada kuning. Nah, itu sebetulnya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu adalah cahaya putih yang terkoyak. Paham ya?
Jadi sebetulnya ya, jiwa yang tidak utuh itu artinya adalah jiwa yang dalam keadaan terkoyak. Nah kalau gitu jiwa utuh apa? Jiwa utuh adalah hidup dalam keadaan tak terkoyak, sebagian diwakili oleh sinar putih. Jadi kalau jiwa kita ini sering terkoyak, hanya merupakan satu warna, bukan kombinasi dari warna, tidak putih. Itu yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam keadaan kegelapan. Nah, sekarang kita tarik ke dalam dunia spiritual. Di Quran Allah mengatakan, laqad kafarol ladina qalu inallaha salisu salasa. Allah mengatakan di Quran, setiap jiwa itu ada temannya. Teman jiwa yang pertama namanya Nurullah. Teman jiwa yang kedua namanya Nur Muhammad. Sering disebut Rasulullah yang sejati. Makanya jiwa ini adalah nur yang ketiga yang setiap saat ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Cuman kita sering terhalang dari Nurullah dan Nur Muhammad sehingga sang jiwa tidak mendapatkan cahaya. Itu namanya jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang terkoyak itu yang disebut dengan jiwa yang sedang mengalami penderitaan. Nah, sebetulnya kenapa banyak manusia yang menderita? Karena jiwanya terkoyak. Kenapa terkoyak? Karena Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam dirinya sama sekali tidak diakses. Sehingga dia berdiri sendiri dalam kegelapan. Nah, Nurullah itu adalah Allah, Nur Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya tidak dihiraukan. Sifat Rasul ada berapa? 4 kan? Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Jadi sebetulnya Rasulullah sejati itu ada dalam diri setiap manusia. Kamu jangan bodoh. Fatonah itu yang bicara. Kamu harus benar ngomongnya. Sidik yang bicara. Kamu jangan bohong. Sidik yang berbicara. Sampaikan ini bukan punya kamu, punya orang. Amanah yang sedang berbicara. Jadi sebetulnya itu tuh bicara terus menerus. Cuman kita tidak dengar. Kenapa? Jiwa kita tidak utuh. Itu yang disebut dengan jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang tidak utuh ini harus segera dikembalikan kepada jiwa yang utuh sehingga menemukan fitrahnya. Hebat gak Gary Zukab? Hebat gak? Hebat. Ini orang fisika bicaranya begini coba. Dari pengamatan terhadap warna timbul sesuatu yang luar biasa. Gampang kan dipahami. Kalau kalian baca buku Gary Zukab, mana bahasa Inggris deh? Lalir. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Aduh. Lamun teu kaharti teh. Karunya ka saya. Nah, jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya adalah jiwa yang memiliki kemampuan kejahatan sebagaimana warna hitam. Jadi kok ada orang, kan pada diri kita tuh ada Allahnya. Tapi orang kok berbuat jahat. Nah, itu artinya jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya. Jadi jiwa itu adalah nur juga, cuman cahaya ketiga. Dia kehilangan sentuhan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Aduh, kalau ngaji bener nih tauhid, harusnya semua orang tuh bener dan harusnya hidupnya itu menakjubkan. Enggak paroek kayak gini. Mohon izin ya. Ngerti ya? Kira-kira jiwa kita sekarang utuh atau tidak utuh? Ini pertanyaan nih. Kira-kira kalau ditanya jiwa kita saat ini utuh atau tidak utuh? Ya, alhamdulillah ya kalau utuh. Kalau sudah utuh berarti sudah jadi warna putih lagi. Berarti kalau sudah utuh sudah bisa menerima semua warna. Cirinya apa? Toleran, penuh cinta kasih. Tara nyalahkeun batur kalau ada apa-apa itu. Ya. Semua dia selalu bercermin ke dalam. Itu bedanya ya. Kalau orang yang ngajinya sudah benar, enggak pernah nyalah-nyalahkan orang, apalagi nundu-nundu orang, enggak pernah.
Nah yang suka nyalah-nyalakan orang asapang benerna itu sebetulnya ciri jiwanya masih terkoyak. Alus nama nyumput we atuh. Nah yang paling berbahaya itu jiwa yang terkoyak tampil di publik. Jika nu heueuh, jika nu bener. Itu yang berbahaya. Makanya bajunya putih teh buah pentungan, kan aneh. Bajunya putih tetapi yang ditebar di mulutnya adalah kebencian atas nama agama dan Tuhan lagi. Cing salah darat. Nah sekarang kita bicara kejahatan. Jadi kejahatan itu apa sebetulnya? Kejahatan adalah ketiadaan cahaya atau ketiadaan cinta dalam semua keadaan. Jadi kejahatan tadi lambangnya hitam kan? Hitam itu ketiadaan cahaya. Ketika jiwa lebih memilih marah daripada mengampuni, menyalahkan daripada memahami, maka jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan-pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Jadi kan ada yang jiwanya itu memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami. Coba boleh sekarang kalau ada sesuatu yang tidak disukai, pahami dulu sebelum kita menyalahkan. Daripada marah kan lebih bagus mengampuni, betul nggak? Nah ketika kita memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami, jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Kalau karma negatif berarti dia sedang menciptakan sebab yang negatif. Hasilnya negatif. Udah nggak usah apa biar Pak. Pengen ikut ngaji. Jangan dikira loh. Siapa jiwa di situ? Yuk kita teruskan. Ini berarti jiwa menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Jadi ketika jiwa itu tidak bisa mengakses Nurullah, Nur Muhammad, tidak bisa mengakses sumber cahayanya, berarti dia menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Makanya kesadaran yang terbatas itu yang disebut dengan neraka. Jadi apapun jadi masalah, apapun jadi menderita, betul nggak? Masalah besar kita itu bukan di luar para hadirin, masalah besar kita itu ada di sini. Ketika pikiran masih menghakimi, masih terjebak benar salah, itu sumber masalah kita yang sebenarnya. Coba, ketika sesuatu disebut salah, kan kita marah. Padahal yang bilang salah siapa? Pikiran kita. Ketika sesuatu disebut buruk, kan kita marah. Yang bilang itu buruk siapa? Kan pikiranmu, hasil penilaianmu sendiri. Jadi kita ditipu terus oleh pikiran. Inilah pentingnya pikiran itu diberi cahaya. Jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Paham ya? Jadi semakin jelas ya bahwa jiwa yang terkoyak itu menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Nah, jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Jadi yang suka gampang tersinggung, gampang marah, gampang baud, itu jiwanya tidak utuh walaupun tadi ngakunya sudah utuh. Cenah karasaeun. Nah sekarang bagaimana cara memahami kejahatan? Kalau tadi kan kejahatannya udah kita pahami. Sekarang bagaimana cara kita memahami kejahatan? Yuk kita pahami. Kejahatan adalah apa tadi? Ketiadaan cahaya. Itu sebabnya kejahatan tidak bisa ditiadakan dengan cara diperangi, dihindari atau dilarang. Tetapi harus menghadirkan cahaya. Jadi kalau anak kita nakal teh bukan digebuk. Karena anak nakal itu berarti ketiadaan cahaya. Ditempeleng, digebuk, dimarahi atau menghadirkan kegelapan baru. Coba sebelum disalahkan rangkul dulu. Setelah dirangkul, aduh jangan-jangan kamu itu adalah potret dari saya. Kan tubuh kamu adalah tubuh saya, sel kamu adalah sel saya. Jangan-jangan perilaku kamu adalah mencontoh perilaku saya. Jadi kita tidak menyalahkan, malah kita minta maaf pada anak. Maaf jika ayah dan bunda pernah ngasih contoh yang salah pada kamu. Nangis pasti anak digitukan.
Karena kita menghadirkan cahaya, bukan menghadirkan kegelapan baru. Kapan kegelapan bekerja? Kapan kegelapan bekerja? Di mana tidak ada intelijensia ilahi. Nah, intelijensia ilahi itu tadi Nurullah, Nur Muhammad, itu namanya intelijensia. Ini bukan intelektual. Saya tidak bicara sekolah S1, S2, S3, gak penting. Karena banyak yang sekolahnya tinggi tapi tidak berkesadaran. Saya bicara intelijensia. Intelijensia tidak sama dengan intelektualitas. Banyak yang sekolahnya tinggi masih korupsi. Sekolahnya tinggi mementingkan diri sendiri. Sekolah tinggi malah bikin kehancuran bangsa. Itulah intelektualitas. Saya bicara intelijensia. Makanya kapan kegelapan bekerja? Nih harus kasih tahu. Ketika tidak ada intelijensia ilahi. Atau tidak ada cahaya yang membawa kesadaran. Atau cahaya sadar. Jadi begitu tidak ada cahaya kesadaran yang menyinari, maka jiwanya dalam kegelapan. Begitu dia kegelapan, berarti disitulah kegelapan akan bekerja. Kapan kita terjatuh dalam kegelapan? Ketika kita sedang berada dalam kegelapan itu sendiri. Ya? Oke. Sedikit lagi. Ini sebetulnya bukunya Gary Zukav, kalau saya bahas semuanya tidak cukup sampai jam 4 sore. Ini saya cuplik bagian fisika ruhnya saja, hanya beberapa halaman. Jadi apakah kegelapan itu kekal? Pertanyaan. Yang jadi orang baik hari ini mungkin pernah gelap di masa lalu. Yang gelap hari ini mungkin akan jadi sumber cahaya di masa depan. Jangan kecil hati. Jadi kalau jiwa-jiwa yang hari ini masih belum utuh, jangan kecil hati. Karena apa? Ternyata kegelapan itu tidak kekal menurut Gary Zukav. Sebetulnya menurut ajaran kita juga di Islam kan begitu. Katanya dikulub heula di neraka baru nanti masuk ke dalam surga. Itu jelas neraka tidak kekal. Paham ya? Okay. Keberadaan dalam kegelapan itu satu tidak kekal. Setiap jiwa lambat laut akan tercerahkan secara penuh. Jiwa yang tanpa cahaya akan banyak diberi bantuan untuk mengetahui cahaya sepanjang waktu. Cing era atuh. Tinggal tatangkalan. Tenan dina poek menuju cahaya. Betul? Nah, ari jalmi kalah kaneangan anu poek. Laron saja keluar dari lubang. Dia terbang mencapai cahaya, setelah mencapai cahaya dengan itu ya, dengan sayapnya yang rapuh itu dia jatuh mati. Cek laron teh silaru. Sudah puas karena saya sudah mencapai cahaya. Cuman mencapai lampu jatuh aja. Karena begitu ringkih sayapnya. Manusia diberi sayap lebih keren lagi, bisa terbang dari alam dunia ke alam akhirat kalau yang tahu ilmunya. Satu kerdipan mata saja. Datang neangan ilmuna tuh cari cing bae. Dorongan untuk memikirkan cahaya selalu ada. Sebetulnya dorongan itu selalu ada pada setiap orang. Cuman dorongan itu tidak pernah didengar. Ada cita-cita hayang balik mah, aya. Nanti baralek wae. Karena intinya kita tidak jujur pada diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapi kejahatan? Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Ulangi. Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Kejahatan adalah ketiadaan cahaya. Jadi tidak mungkin disembuhkan dengan ketiadaan cahaya. Ketika kita membenci kejahatan atau membenci orang yang terlibat di dalamnya, berarti kita tidak menyumbang kehadiran cahaya, melainkan menyumbang ketiadaan cahaya. Nih, lihat saya. Kita benci saja sama orang yang melakukan kejahatan, kita sudah menyumbang ketiadaan cahaya. Urang man kitu. Diberitakan ada orang dianggap jahat karena sudah diumumkan. Diberitakan di kantor di mana bisa. Maraneh nu ngomongkeun anu jarahat teh. Maneh ge jahat.
Berarti diri kamu pun sebetulnya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Suka membicarakan keburukan orang. Eta batur menyumbang teh duit, ieu mah nyumbang kegelapan. Kebencian pada kejahatan tidak akan mengurangi kejahatan, melainkan justru meningkatkannya. Semakin benci kita kepada kejahatan, kejahatan semakin meningkat. Jadi, siapa jiwa yang menderita? Ketiadaan cahaya menyebabkan jiwa menderita dan diliputi oleh kepedihan. Ketika kita membenci, berarti kita sedang membawa penderitaan itu kepada diri kita sendiri. Kebencian pada kejahatan justru akan mempengaruhi orang-orang yang membencinya. Kebencian pada kejahatan akan menciptakan para pembenci. Ini berarti sedang meniadakan cahaya bagi diri kita sendiri. Disinilah peran belas kasih yang penting. Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya bukan berarti kita menjadi pasif. Contoh, ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak. Apa tindakan kita? Membiarkannya? Kita tetap berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut tanpa membenci orang yang menindasnya. Jadi kalau ada orang yang sedang menindas anak, kita wah itu ketiadaan cahaya, pasif tidak. Kita selamatkan tetap anak ini tanpa membenci orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Karena kalau kita membenci dia, berarti kita menambah kegelapan baru. Ini paradigma baru? Ini paradigma baru? Ini keren? Ini ahli fisika yang bicara. Jangan suka menyepelekan orang fisika ya. Ada yang bilang katanya apa haknya katanya orang fisika ngomong agama. Orang fisika juga pengen selamat. Emang yang selamat yang belajar di fakultas agama saja, kan saya juga pengen selamat walaupun belajar di fakultas MIPA. Betul? Iya. Orang fisika harus ngerti agama. Dan orang agama pun harus ngerti fisika. Supaya enggak salah persepsi. Karena apa? Kan Allah bilang, aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi hati-hati, semua yang nyata kan dia juga, betul apa tidak? Iya. Yang nyata materi kan berasal dari energi. Tadi energi juga berasal dari materi, betul? Oke. Bagaimana mengalahkan ketiadaan? Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya berarti menentang pandangan bahwa kekuatan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal. Seorang penjahat dapat ditahan. Tapi dapatkah kejahatannya ditahan? Tidak. Kelompok penjahat di penjara, dapatkah kejahatannya di penjara? Tidak. Hati yang pengasih dapat melawan kejahatan lebih efektif daripada tentara. Jadi sebetulnya kita ini sekarang membutuhkan hati-hati yang penuh belas kasih. Judulnya Quran jadi jelas. Kenapa judul Quran? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebetulnya kita semua itu harus menjadi sumbernya belas kasih, sumbernya cinta kasih. Wah, tebih kenehnya ngawas teh deui kadinya. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta kasih, sumber belas kasih? Satu kuncinya, meleburlah kepada Dia Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sibgot Allah. Dan orang-orang yang sudah dapat celupan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kelihatan sekali dalam hidupnya. Welas asih, berehan, asihan. Jika beas. Beas itu kan singkatan. Berehan, asihan. Betul apa tidak? Bager teu beas. Bager. Tara melak oge aya we di imah. Betul? Nih, tiap bade tuang aya we, ya. Tos ada di mana magic jar, luar biasa. Ku bager-bagerna beas. Berehan, asihan. Ya, temelak teu naon, aya we. Malihan nuju ngahuap teh, tara emut-emut acan kana melakna. Betul? Boro-boro bismillahnya.
Sieta mah kitu. Tentara dapat berhadapan dengan tentara lain, tetapi tidak dapat berhadapan dengan kejahatan. Yang berhadapan itu kan fisiknya saja. Hati yang pengasih dapat berhadapan dengan kejahatan secara langsung. Karena hati yang pengasih dapat membawa cahaya ke tempat yang tidak ada cahaya. Makanya kenapa orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, kemanapun dia datang, dirindukan kedatangannya. Kenapa? Satu pohon saja, kalau kedatangan dia, kelihatan kering, pasti dapat siraman air. Itu orang yang berkesadaran. Orang yang berkesadaran boro-boro. Lihat pohon mati juga biasa aja. Itu yang saya ajarkan di komunitas saya. Kemanapun saya pergi, kalau ada sesuatu yang janggal, ada pohon yang mau mati, kita bakti dulu. Ya, cari air, sirami. Ari maneh ngarinum dalahar. Karena pohon itu tidak punya tangan untuk mengambil air. Kan leungeunna dititipkeun ka maraneh. Seuri. Kan tangannya dititipkan sama kita. Kasihan atuh. Ya. Walaupun itu pohon di pinggir selokan, perlu bantuan kalian. Kata pohon itu, tolong dong, itu air di pinggir selokan, pangmindahkeun ka dieu. Kitu wae hese. Kita lupa bahwa tangan ini adalah untuk semesta, kepanjangan tangan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Ini tuh tangan Allah. Dibikin ka urang, dititipkan ka urang, keur nyelamatkeun semua makhluk. Gitu. Ada kucing ngeong, ngeong. Udah jelas kan nyuhun tentuang. Kalau akan diusir. Ini hati yang gelap seperti itu, jiwa yang gelap seperti itu, tapi jiwa yang pengasih. Begitu ngeong, pasihan tuang. Lapar, merendah manehna teh teu gaduheun artos. Teu bisa meuli pedah ka pasar, teu bisa da leungeunna dititipkeun ka urang. Apa salahnya sih tinggal ngambil peda satu, tong dibere huluna, aduh. Dituang heula, dagingna heula, cucukna jeung huluna bikeun ka manehna atuh karunya. Cek kucing teh, atuh sakali-kali maneh dahar hulu jeung cucukna. Cing atuh ari masihan teh nu sae. Pasihan nu sae, pasihan daging. Sakali-kali mah atuh ping-ping hayam teh keur ucing. Da moal sangsara moal insyaallah. Makanya saya kalau di rumah mohon maaf orang yang kerja ya, saya kasih peringatan. Kalau ngasih makan sama kucing yang bagus seperti makan buat bapak saya bilang. Dah kasihan dia juga pengen makan yang enak, pengen daging. Hese atuh dahar tulang mah. Urang oge dahar tulang mah hese. Cing tong hesekeun batur. Ini hati jiwa yang pengasih. Kenapa kita tidak pengasih? Karena jiwa kita ini tidak pernah terkena cahaya, sumbernya cahaya. Itu masalah kita selama ini. Maaf ya, saya ini pengen nangis saya kalau ngomong begini. Karena saya melihat betapa banyak manusia-manusia yang jiwanya terkoyak. Bahkan jiwa-jiwa yang terkoyak menyampaikan kajian-kajian tertentu di tempat tertentu seakan-akan dia sudah utuh. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan malah kebencian kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Orang yang sudah pengasih, orang lain jahat pun dia tidak pernah melawan kejahatan. Orang lain cuma beda keyakinan dengan dia. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Perlukah mereka diperangi? Tidak, hormati. Karena mereka juga menghormati kita. Kalau ajaran ini ditanamkan di negeri kita, NKRI ini akan selalu jaya. Kenapa? 700 bahasa daerah, berbagai keyakinan di kita diikat oleh satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa Bung Karno menyampaikan warisan kepada kita. Dan kita pelihara ini. Cara meliharanya gimana? Yuk kita kembangkan sifat toleransi, harmonisasi. Belajar menerima perbedaan seperti yang diajarkan warna putih.
Jadi kalau besok-besok pakai warna putih, gagah. Tos ngartos aya nama. Ya, itu. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh saya. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan saya. Gitu. Paham ya? Maaf ya. Ada yang bilang sama saya, kalau bisa katanya ceramah jangan teriak-teriak. Saya nggak bisa. Ini yang dorong dari dalam, bukan saya. Bukan saya pengen teriak-teriak kayak tukang obat, bukan. Karena dorongan energi dari dalam yang nggak bisa. Memang ini gaya saya. Semoga tidak terganggu ya. Sakit hati? Alhamdulillah kalau gitu. Udah ngerti sekarang? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita sedang hidup, yuk kita sekarang tunjukkan cahaya yang meliputi kita. Kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.